Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Budika, saya dari kelompok 7. Bersama rekan saya, Iksan dan Daniel, kami akan mempresentasikan mind map manajemen layanan pelanggan yang telah kami buat. Untuk materi 1, 2, dan 3, 4, akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu customer service. Profesi customer service yaitu meliputi penjelasan mengenai peran, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang customer service yang profesional dan efektif. Di dalamnya ada beberapa komponen seperti pertumbuhan sektor jasa yang menggambarkan pertumbuhan sektor jasa yang berkaitan dengan peningkatan permintaan dan kebutuhan pelanggan terhadap layanan yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya adalah faktor-faktor terkait dengan organisasi yang berfokus pada pelanggan. Menjelaskan faktor-faktor yang dapat membantu organisasi memperkuat fokusnya pada pelanggan, seperti kepemimpinan yang kuat, budaya perusahaan yang mendukung, dan penggunaan teknologi yang canggih. Selanjutnya ada peralihan perilaku konsumen, yaitu mengacu pada perubahan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan pelanggan. Selanjutnya adalah lingkungan customer service, di mana merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja customer service yang baik, termasuk aspek seperti pengaturan lingkungan kerja, dukungan teknologi, dan pengembangan keterampilan karyawan. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu service culture. Service culture adalah budaya atau nilai-nilai yang diterapkan di suatu organisasi atau perusahaan untuk mengutamakan kepuasan pelanggan dan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi. Contohnya, seperti sebuah restoran yang menerapkan service culture yang kuat akan selalu menempatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan di atas segalanya. Mereka akan berusaha untuk memberikan pengalaman makan yang luar biasa, termasuk memberikan layanan yang cepat, menu yang bervariasi dan lezat, serta memastikan suasana yang nyaman dan bersih. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi yang efektif dan positif sangatlah penting dalam berbagi situasi, baik di tempat kerja maupun dalam hubungan sosial. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman, menghindari kesalahpahaman, dan menciptakan hubungan yang sehat. Selanjutnya adalah layanan yang tegas dan agresif akan menciptakan suasana yang tidak baik atau tidak nyaman untuk memicu konflik bagi customer. Selanjutnya adalah bab 4, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah segala bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata atau bahasa tertulis, melainkan menggunakan gerakan tubuh, ekspresi, dan wajah, serta tanda-tanda lainnya. Gender juga dapat mempengaruhi perilaku nonverbal dalam komunikasi, seperti dalam penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Begitu juga dengan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku nonverbal dalam komunikasi, seperti dalam penggunaan kontak mata, jarak fisik, dan bahasa tubuh. Baik, terima kasih. Untuk materi bab 5, 6, 7, dan 8 akan disampaikan oleh Daniel. Kepada Daniel dipersilakan. Baik, makasih atas kesempatannya, Wanda. Saya akan melanjutkan dari materi bab 5. Mendengar itu penting, karena membantu kita memperoleh informasi yang berharga, memahami orang lain, menghindari kesalahpahaman, dan memperkuat hubungan interpersonal. Mendengar adalah proses penerimaan dan pemahaman supaya informasi yang disampaikan pada orang lain bisa kita terima dengan baik. Nah, karakteristik pendengar yang baik antara lain, fokus pada pembicaraan, sabar, empatik, terbuka, dan juga kritis. Strategi peningkatan kemampuan mendengar antara lain, memperhatikan pembicaraan secara aktif, memperjelas penjelasan yang tidak jelas, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, dan mengajukan pertanyaan yang jelas untuk memperjelas maksud pembicara. Oke, next. Bab 6. Gaya perilaku. Gaya perilaku adalah cara seseorang bertindak, bereaksi, atau merespon terhadap sesuatu situasi tertentu. Gaya perilaku dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan bertindak dalam berbagai situasi. Untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, penting untuk memahami gaya perilaku pelanggan dan berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan gaya mereka. Persepsi. Persepsi adalah cara seseorang memandang dan menginterpretasikan informasi atau situasi. Persepsi dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dengan bertindak dalam situasi tertentu. Penting untuk memahami bahwa persepsi setiap orang berbeda-beda, sehingga perlu adanya upaya untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi interpretasi apa yang dibuat. Oke, selanjutnya bab 7. Mengidentifikasi service breakdown. Situasi ini di mana ketika pelanggan mendapatkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan harapan yang terdapat dalam harapan pelanggan tersebut adalah dari tipikal customer ekspektasi. Yang pertama, ekspektasi yang relate atau bisa dibilang ekspektasi relate to people. Ya. Nah, yang kedua, expectation relate to product and service. Nah, types and handling difficult customer. Demand atau demanding customer banyak menuntut dominasi yang mengetahui bahwa yang mereka inginkan dan tidak mau dikompromi. Nah, selanjutnya, sulit untuk mengambil keputusan atau membuat pilihan ketika mereka membuat pilihan yang sifat produk dan jasa. Selanjutnya, pelanggan tidak mendapatkan menerima produk atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Kebutuhan pelanggan tidak terpenuhi dan merasa tidak puas terhadap produk dan jasa yang dibeli. Pelanggan memiliki sikap keras kepala, acuh tak acuh, dan tidak akan memperhatikan perasaan orang lain. Dan last, pelanggan menunjukkan perilaku ekstrovert yang berorientasi pada orang. Oke, lanjut dari bab 8, mengidentifikasi service recovery. Service recovery adalah tindakan yang memperbaiki pengalaman pelanggan yang buruk atau tidak memuaskan dengan layanan pelanggan atau produk yang diberikan oleh perusahaan tidak memuaskan dia. Tujuan service recovery adalah untuk mempertahankan hubungan yang baik antara pelanggan dan perusahaan, serta membangun loyalitas pelanggan yang sesuai dengan diberikan pengalaman positif dan memuaskan. Oke, selanjutnya untuk bab 9 sampai bab 11 akan dilanjutkan kepada Saudara Iksan. Baik, terima kasih kepada Daniel. Baik, saya akan mempresentasikan materi ke-9, yaitu Customer Service in a Perceived World.
Nah, yang pertama, diversity atau keanekaragaman adalah karakteristik, nilai-nilai, keyakinan, dan faktor-faktor yang membuat orang yang berbeda namun mirip. Quality survey pada di survey group yaitu language difference atau perbedaan bahasa. Pelanggan dengan perbedaan bahasa itu jadilah fleksibel. Yang kedua, dengarkan dengan sabar. Yang ketiga, berbicara dengan jelas dan perlahan. Selanjutnya, gunakan referensi universal dipahami. Carilah isyarat nonverbal. Para pas pesan pelanggan, cobalah menulis pesan, cobalah bahasa lain. Hindari humor dan sindiran, kemudian carilah pilihan positif. Yang kedua, pelanggan dengan keterbatasan pendengaran, yaitu berbicara lebih keras, menggunakan informasi tertulis, gambar, serta isyarat nonverbal. Menggunakan ekspresi wajah dan gerakan untuk menekankan kata kunci. Yang ketiga itu positif global survey. Ada beberapa positif global survey yaitu meletakkan kaki terbaik di depan, kemudian menawarkan bantuan untuk semua level, kemudian mengikuti tren industri, diberikan kualitas layanan. Selanjutnya, materi ke-10 yaitu penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam customer service. Pertama itu peningkatan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan. Dengan adanya peningkatan teknologi, perusahaan dapat menerapkan strategi berikut offshoring, mengacu pada relokasi layanan bisnis dari suatu negara ke negara lain. Kemudian keuntungan dan kekurangan advantage of teknologi. Yang pertama, keuntungan. Dunia basis nasabah, pelanggan tidak tahu seberapa kecil perusahaan atau jika kehabisan rumah dapat menyimpan karyawan dari harus melakukan tugas-tugas duniawi dengan nyaman. Kemudian kekurangan. Beberapa kekurangannya yaitu mahal untuk up-to-date peralatan. Kedua, harus memiliki orang-orang dilatih untuk menggunakan peralatan. Ketiga, dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Itu dia telepon in customer service. Yang kedua, fax equity. Kelima, email equity. Selanjutnya materi ke-11 yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama, pentingnya manajemen hubungan pelanggan. Apa pentingnya yaitu suatu proses yang melibatkan identifikasi kebutuhan pelanggan, memahami dan mempengaruhi perilaku pelanggan melalui strategi komunikasi secara terus-menerus dalam upaya untuk memperoleh, menyimpan, dan memuaskan pelanggan. Sekian dari saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ihsan dan Daniel. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.